Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Tisa Putri dari kelas 12 IPA 6 nomor absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pengertian dan tujuan tanaman transgenik. Yang pertama, pengertian dan tujuan tanaman transgenik yaitu tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Penggabungan gen asing ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Yang kedua yaitu deskripsi singkat dari tanaman transgenik. Diawali dengan seleksi genetik untuk pemuliaan tanaman. Sejak 800 Masehi ditemukan bakteri yang dapat mentransfer DNA ke tanaman pada tahun 1977. Tahun 1983 dikembangkan tanaman transgenik pertama dan dipublikasikan pertama kali pada tahun 1996, dan tahun 2004 lebih dari 80 juta hektar tanah pertanian telah ditanami dengan tanaman transgenik. Selanjutnya yaitu struktur dari tanaman transgenik. Ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi gen yang menghasilkan sifat yang diinginkan. Yang kedua, perbanyak gen tersebut. Dan yang ketiga adalah setelah jumlah gen memenuhi, dilakukan transfer gen. Dan transfer gen ini ada 3. Yang pertama, senjata gen. Yang kedua, transformasi DNA diperantarai bakteri Agrobacterium tumefaciens. Dan yang ketiga adalah elektroporasi atau bantuan listrik. Yang selanjutnya, contoh produk dari tanaman transgenik. Yang pertama ada padi. Padi mengandung provitamin A yang disebut juga beta-karotena dalam jumlah tinggi. Yang kedua ada tomat. Proses pelunakan tomat diperlambat sehingga tomat dapat disimpan lebih lama dan tidak cepat busuk. Yang ketiga, kedelai. Kedelai mengandung asam olat tinggi dan tahan terhadap herbisida glifosat. Dengan demikian, ketika disemprot dengan herbisida tersebut, hanya gulma di sekitar kedelai yang akan mati. Dan yang keempat, ada ubi jalar. Ubi jalar tahan terhadap penyakit tanaman yang disebabkan virus. Dan yang terakhir, ada gandum. Gandum resisten terhadap penyakit hawar yang disebabkan cendawan fusarium. Ini gambar produknya. Yang terakhir yaitu manfaat dari tanaman transgenik. Ada 5. Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan mengurangi kerusakan akibat gen-gen biologis tersebut. Yang kedua, tanaman mampu tumbuh pada daerah ekstrim. Yang ketiga, meningkatkan nilai nutrisi penyimpanan protein melalui rekayasa protein. Yang keempat, dapat memperpanjang waktu hidup buah-buahan dan sayuran. Dan yang terakhir adalah membuat buah-buahan dan sayuran menjadi lebih segar dan menarik dari segi warna, bentuk, ukuran, dan sebagainya. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.